merusak kehormatan mereka dan yang lainnya. Maka insyaallah taala ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadi tazkir, menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi kita semua agar kita senantiasa menjaga tangan kita, menjaga lisan kita agar tidak menyakiti sesama kaum muslimin atau menyakiti manusia secara umum. Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama yang datang dari Al-Quran Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang yang beriman, baik yang disakiti tersebut laki-laki maupun perempuan, bighairi maqtasabu, padahal orang-orang yang beriman tersebut tidak memiliki kesalahan yang mengharuskan mereka harus disakiti. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka orang-orang yang menyakiti tersebut benar-benar telah membawa buhtan, kedustaan yang besar, dan mereka telah membawa dosa yang sangat nyata. Bapak Ibu sekalian rahimakumullahu taala, ayat yang mulia ini adalah di antara sebesar-besar ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehormatan kaum muslimin dan muslimat dan haramnya setiap dari kita untuk mengganggu atau menyakiti atau melukai atau merusak kehormatan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Dan ayat ini Bapak Ibu sekalian juga berisi tahdzir, peringatan, jangan sampai kita menzalimi mereka, merusak kehormatan manusia dan membuat-buat kedustaan atas mereka. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti dan mengganggu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai macam gangguan, baik gangguan berupa tindak tanduk perbuatan kita, atau kita mengganggu saudara kita dengan lisan kita, atau dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar kepada mereka, maka ini semua masuk ke dalam larangan di dalam ayat ini. Nah, orang-orang yang mereka menyakiti dan mengganggu orang-orang yang beriman, ancamannya sangat keras. Faqad ihtamalu buhtanan, mereka telah membawa al-buhtan. Al-buhtan ini adalah seseorang mengada-ngadakan atas saudaranya padahal saudaranya tidak bersalah. Kalau al-ghibah, kita menyebutkan kekurangan dan aib yang ada pada saudara kita. Memang saudara kita tersebut memiliki apa? Memiliki aib, kemudian kita angkat dan kita sebarkan aib saudara kita tersebut. Ini namanya apa? Al-ghibah. Adapun al-buhtan lebih parah dari al-ghibah, yaitu saudara kita tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib, bersamaan dengan itu kita buat-buat bahwa seakan-akan saudara kita memiliki kekurangan dan memiliki aib. Nah, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, mengganggu orang-orang yang beriman padahal mereka tidak memiliki kesalahan, maka orang-orang tersebut yang menyakiti tersebut benar-benar telah membawa al-buhtan. Bukan hanya al-buhtan, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat jelas, yang sangat besar. Maka fal ayatu dalilun ala anna mujarrada aliyatil muslim jarimatun 'azimatun 'inda Allah. Bahwasanya ayat yang mulia ini surat Al-Ahzab 58 menjelaskan pada kita bahwasanya sekedar menyakiti dan mengganggu orang-orang yang beriman, maka ini adalah jarimah, pelanggaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan al-mu'minin dan al-mu'minat, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Ingin memuliakan mereka, bahwasanya menyakiti orang-orang yang beriman tidak sama seperti menyakiti orang yang tidak beriman. Walaupun sama-sama apa? Tidak diperbolehkan. Ada orang yang satu mengganggu dan menyakiti orang kafir, maka dosanya tidak sebesar
orang-orang yang mengganggu dan menyakiti orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, para ulama ahli tafsir mereka bersilang pendapat tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafikun yang ketika itu mengganggu para sahabat-sahabat Nabi dengan ucapan-ucapan mereka. Itu membuat-buat kedustaan atas nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang juga mengatakan bahwasanya ayat ini sifatnya umum, berlaku bagi siapa saja yang menyakiti dan mengganggu orang-orang yang beriman. Nah, maka dari ayat yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, banyak faedah yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, wujub hifdzil lisan. Ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Bahwasanya lisan ini Bapak Ibu sekalian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang disebabkan karena lisan manusia ini Bapak Ibu sekalian sangat banyak. Banyak dosa yang bisa timbul dikarenakan lisan manusia. Contohnya Bapak, mencaci maki, menggibah, kemudian berdusta dan yang lainnya. Makanya dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, al-lisan wal farj, kemaluan manusia dan lisan manusia. Ini adalah dua perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau mengatakan, man yakman li ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang mau menjamin untukku agar dia menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka aku jamin dia dengan apa? Dengan masuk surga. Nah, ini adalah faedah yang pertama Bapak Ibu sekalian dari ayat yang mulia di surat Al-Ahzab 58, agar setiap dari kita senantiasa menjaga lisan kita. Karena lisan ini sekali lagi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang mulia ini di antara faedahnya adalah wujubu siyanati a'radil muslimin. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang wajibnya setiap dari kita untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga kehormatan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Kemudian al-zulmu qad yakunu bil kalimati kama yakunu bil fi'l. Bahwasanya kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba ini bisa jadi dia lakukan dengan ucapan lisannya, dan terkadang juga bisa dia lakukan dengan tindak tanduk perbuatannya. Jadi kezaliman itu bisa timbul dikarenakan ucapan seseorang atau tindak tanduk perbuatannya. Nah, ini adalah ayat yang pertama Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan tentang larangan-larangan bagi kita semua untuk menzalimi dan menyakiti orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ayat yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mereka mencela dan menghina suatu kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, karena boleh jadi orang-orang yang dihina dan dicela tersebut lebih baik daripada orang yang menghina, yang mencela. Wala nisaun min nisa asa an yakunna khairan minhunna. Dan janganlah wanita-wanita muslimah mereka mencela dan menghina wanita-wanita yang lainnya. Asa an yakunna khairan minhunna, karena boleh jadi wanita-wanita yang dihina, yang direndahkan lebih baik daripada daripada yang menghina dan yang mencela.
Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian saling mencela sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memanggil saudara kalian dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang buruk. Nah, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, maka merekalah orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang dihukumi sebagai orang-orang yang melakukan kezaliman. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah di antara ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan tentang adab-adab Islam, adab-adab seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, ayat ini berisi 3 larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan yang pertama, an-nahyu 'anis sukhriyah. Larangan untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Menghina, merendahkan dan mencela saudara-saudara kita. Walaupun misalnya betul saudara kita tersebut memiliki kekurangan, memiliki aib, memiliki kesalahan, tetapi bersamaan dengan itu kita dilarang untuk apa? Untuk sukhriyah, untuk menghina saudara kita tersebut. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Dan ayat yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, dimulai dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Nah, disebutkan di dalam sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa asqilaha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu fa asqilaha sam'aka, maka dengarkan baik-baik ayat yang dibacakan kepadamu tersebut, karena pasti ada kebaikan yang kau akan diperintahkan untuk mengerjakannya, au syarrun tunha anhu, atau akan ada keburukan yang kau akan dilarang untuk mengerjakannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kalian apa? Mencela sebagian yang lain. Baik mencela dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan lisan kita atau dengan tindak tanduk perbuatan kita, walaupun kita katakan saudara kita tersebut memang memiliki kekurangan, memiliki aib, memiliki banyak kesalahan, tetapi bersamaan dengan itu kita diharamkan untuk mencela dan menghina saudara kita. Nah, kenapa as-sukhriyah ini diharamkan, Bapak Ibu sekalian? Apa itu as-sukhriyah? Itu tadi, mencela dan merendahkan kehormatan orang lain. Dan ini bahkan termasuk bagian dari al-kibr, kesombongan. Karena definisi kesombongan yang disebutkan oleh Nabi SAW ada 2, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mengetahui definisi kesombongan yang disebutkan oleh Nabi? Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu definisinya hanya 2. Yang pertama, batarul haq, engkau menolak kebenaran yang datang kepadamu. Dinasihati, diberikan penjelasan yang benar, dijelaskan ayat, dinasihati oleh saudara kita, tetapi bersamaan dengan itu malah ditolak kebenaran yang datang kepada orang tersebut. Ini namanya apa? Al-kibr, kesombongan. Kemudian definisi yang kedua adalah wa ghamtun nas. Sombong itu adalah engkau meremehkan orang-orang di sekitarmu, menganggap dirimu lebih mulia, lebih baik daripada orang-orang di sekitarmu. Ini adalah definisi kesombongan. Hanya ada 2 definisi kesombongan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, as-sukhriyah ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa diharamkan di dalam Islam? Karena yang pertama, ini bagian dari kesombongan, dan juga secara tidak langsung dapat merusak hubungan antar sesama kaum muslimin. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya saling bersaudara, saling mengasihi, saling menyayangi, gara-gara sukhriyah, saling mencela, menghina, merendahkan, ini yang terjadi apa? Retak hubungan antar sesama mereka. Yang dahulunya saling mengasihi malah saling membelakangi, saling menghindari dan tidak bertegur sapa dan yang lainnya. Ini adalah sebab dari apa? Dari as-sukhriyah, saling menghina dan mencela. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an Al-Karim.
Kemudian kata Allah, asa an yakunu khairan minhum. Maka boleh jadi, kata Allah, orang-orang yang dihina ini lebih baik, lebih bertakwa, lebih mulia daripada orang yang menghina. Dan ini banyak, karena biasanya orang yang menghina, yang merendahkan ini juga terkadang tidak lebih baik daripada orang yang dihina. Bahkan yang terjadi apa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang dihina ini bahkan lebih mulia, lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kemuliaan yang hakiki di sisi Allah adalah dengan apa? Dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin seorang hamba bertakwa, semakin dia apa, Bapak Ibu sekalian? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, celakanya orang-orang yang menghina ini biasanya tidak apa? Tidak lebih baik, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa daripada orang-orang yang mereka hina. Makanya Allah mengatakan, asa an yakunu khairan minhum. Maka boleh jadi orang-orang yang dihina lebih mulia daripada orang yang menghina. Kemudian kata Allah, wala nisaun min nisa, dan janganlah wanita-wanita muslimah menghina dan merendahkan wanita-wanita yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bukankah ketika Allah mengatakan di awal ayat, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lainnya, wanita sudah masuk dalam ayat ini, tetapi kenapa disebutkan lagi penyebutannya, wala nisaun min nisa? Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, khassahunna Allahu jalla wa ala bi dzikri ma'a dukhulihinna fil qaum tanbihan ala kathrati wuqu'i dzalika minhun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita muslimah padahal mereka sudah masuk ke dalam apa? Kata al-qaum, karena masalah menghina dan merendahkan orang ini biasanya banyak terjadi di antar sesama wanita, antar sesama ummahat, ibu-ibu dan yang lainnya. Nah, kemudian larangan yang kedua yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela saudara kalian. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, anfusakum di sini domirnya apa? Domirnya mukhatab. Domirnya apa? Domirnya mutakallim. Anfusakum. Jangan, kalau kita terjemahkan artinya janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Bukan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri, maksudnya janganlah kalian mencela saudara-saudara kalian. Karena hukum asalnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya ini, Bapak Ibu sekalian, saling bersaudara, saling mengasihi, bukan malah saling mencela dan membelakangi. Nah, kemudian larangan yang ketiga dalam ayat ini, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling apa? Saling memanggil sesama kalian dengan panggilan-panggilan yang buruk. Memanggil saudaranya dengan ya a'ma, ya jahil, ya fasik, wahai fulan yang bodoh atau yang fasik, atau panggilan-panggilan buruk yang lainnya. Ini adalah larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Memanggil saudara-saudara kita dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi di awal ayat, maka merekalah orang-orang yang dihukumi sebagai pelaku kezaliman. Maksudnya mereka menzalimi diri mereka sendiri dan menzalimi orang-orang di sekitarnya. Menzalimi mereka sendiri, diri mereka sendiri, maksudnya seakan-akan mereka menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama mereka menzalimi saudara-saudara mereka. Nah, ini adalah ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan tentang larangan bagi setiap dari kita untuk menyakiti dan mengganggu dan menzalimi orang-orang yang beriman. Nah, kita bacakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshihi.
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia di sekitarnya. Ittiqa fuhsyihi, karena orang-orang di sekitarnya takut keburukan dari si fulan tersebut. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan pada kita bahwasanya orang-orang di sekitar kita apabila mereka tidak mau bergaul dengan kita, menjauhi kita karena takut keburukan lisan kita atau akhlak kita atau tindak perbuatan kita, maka ini adalah dalil bahwasanya bisa jadi kita termasuk orang yang apa? Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, inna syarrun nasi manzilatan indallah, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang tidak punya teman, tidak punya teman di sekitarnya, karena orang-orang sudah apa? Sudah malas bergaul dengan dia, takut bergaul dengan dia karena keburukan lisannya dan keburukan tangannya, keburukan tindak tanduk perbuatannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini adalah hadis yang menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang yang ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan, dan ini juga sebagai tanda kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu al-fahish al-badhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang al-fahish. Al-fahish ini adalah orang yang tindak tanduk perbuatannya keji, melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan apa? Dengan perbuatannya. Wal badhi, dan Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci orang yang al-badhi. Al-badhi kata para ulama adalah orang yang lisannya keji. Jadi al-fahish melakukan perbuatan keji dengan apa? Dengan tindak tanduk perbuatannya. Dan al-badhi orang yang apa? Mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji. Nah, di antara ucapan yang keji adalah dengan menggibah, dengan mencela sesama kaum muslimin, membuat-buat kedustaan atas mereka. Ini adalah bagian dari apa? Dari perbuatan dan ucapan-ucapan yang keji. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu al-fahishal badhi, sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang perbuatannya dan lisannya sangat apa? Sangat kotor, sangat keji. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Naam. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, maka jangan sekali-sekali seorang muslim itu menzalimi saudaranya sesama kaum muslimin. Wala yakhdhuluh, dan jangan sekali-sekali dia membiarkan saudaranya dizalimi. Wala yahqiruh, dan jangan dia apa? Menghinakan dan merendahkan saudaranya sesama kaum muslimin. Bihasabi imri'in minasyarr, dan cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang buruk ketika dia merendahkan dan menghina saudaranya sesama kaum muslimin. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nah, di awal hadis ini Nabi SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Saudara di sini maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Saudara dalam al-ukhuwah fid din. Al-ukhuwah fiddin. Karena Bapak Ibu sekalian, seorang muslim dengan muslim yang lainnya atau mukmin dengan mukmin yang lainnya ini adalah saling bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman antar sesama mereka saling bersaudara. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, dengan karunia Allah lah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Nah, jadi seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maksudnya dalam masalah beragama, ukhuwah Islamiyah. Bahkan terkadang ukhuwah Islamiyah ini
lebih bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat daripada sekedar apa? Persaudaraan yang disebabkan karena garis keturunan atau nasab. Karena betapa banyak orang yang ketika di dunia bersaudara dengan saudara kandungnya, ketika di akhirat nanti menjadi apa? Bermusuhan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bersaudara di dunia nanti mereka akan saling apa? Menjadi musuh pada saat di akhirat nanti, kecuali illal muttaqin, itu kecuali orang-orang yang membangun ukhuwah mereka di atas ketakwaan, di atas persaudaraan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka jangan sekali-sekali dia menzalimi saudaranya. Baik menzalimi dalam masalah hartanya, atau menzalimi saudaranya dalam masalah kehormatannya, atau menzalimi saudaranya dalam masalah apa? Dalam masalah darahnya, menyakiti saudara kita. Maka ini semua adalah hal yang diharamkan dan termasuk bentuk kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Nabi wala yakhdhuluh, atau di dalam riwayat yang lain wala yuslimuh, dan janganlah seorang muslim itu membiarkan ketika saudaranya dizalimi. Jadi ada orang dia tidak menzalimi, dia tidak menzalimi saudaranya secara langsung, tetapi membiarkan saudaranya dizalimi, padahal dia apa? Dia mampu untuk menolong dan membela saudaranya tersebut. Maka ini juga masuk ke dalam larangan dari Nabi SAW. Wala yakhdhuluh, jangan dia membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Nah, makanya kata para ulama, seorang muslim dia diharuskan untuk membantu dan menolong saudaranya ketika saudaranya dizalimi. Baik dizalimi dalam masalah hartanya, misalnya kita melihat saudara kita diambil hartanya, dirampas hartanya secara zalim, dan kita mampu untuk menolong orang tersebut, maka ada keharusan bagi kita untuk menolong. Atau saudara kita dizalimi dalam masalah kehormatannya, dighibah, dibicarakan kekurangannya, dan kita mampu untuk apa? Menolong saudara kita tersebut. Ya kita apa? Punya keharusan untuk menolong, minimal apa Pak? Minimal menasihati orang yang menzalimi tersebut. Nah, muslim mengkhianati saudaranya sesama kaum muslimin. Mengkhianati. Dan berkhianat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sifat dan ciri orang-orang munafikin. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis apa? Ayatul munafiq thalath. Tanda dan ciri orang-orang munafik ini ada 3 Pak. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia suka apa? Berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji dia sendiri yang mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, malah apa? Malah mengkhianati amanah dan kepercayaan tersebut. Ini adalah ciri dan sifat orang-orang munafikin. Maka hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, tidak boleh seorang muslim apa? Mengkhianati saudaranya sesama kaum muslimin. Baik dalam masalah harta, dalam masalah apa? Rahasia dan yang lainnya. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kalau dia yang mengkhianati kita misalnya, dia menzalimi dan mengkhianati kita, boleh atau tidak kita balik untuk mengkhianati dia? Padahal Nabi mengatakan, la yakhunuhu, seorang muslim tidak boleh mengkhianati saudaranya sesama kaum muslimin. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dia mengkhianati kita, boleh tidak kita balas mengkhianati dia? Contohnya misalnya dia pinjam uang ke kita 1 juta, kemudian ketika ditagih mengingkari, saya tidak pernah pinjam ke antum. Ini khianat namanya. Nah sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita balas pinjam ke dia 500.000, kemudian kita ingkari hutang tersebut? Boleh atau tidak Pak? Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Addil amanah ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka.
tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wala takhun, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Jadi walaupun saudara kita tersebut zalim kepada kita, mengkhianati kita, tetapi tidak menghalalkan kita untuk apa? Untuk mengkhianati dia, untuk menzalimi dia. Maka sebagaimana sabda Nabi, wala takhun man khanaka, janganlah engkau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjutan dari hadis ini, wala yahqiruhu, dan seorang muslim dilarang bagi dia untuk apa? Al-ihtiqar. Al-ihtiqar ini merendahkan dan menghina saudaranya. Jadi seperti as-sukhriyah tadi. Dan ini bagian dari apa, Bapak Ibu sekalian? Bagian dari kesombongan. Karena tadi definisi kesombongan itu adalah salah satunya seseorang merendahkan orang-orang di sekitarnya. 6. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, bihasabi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang buruk ketika dia apa? Ketika dia merendahkan dan meremehkan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah hadis yang menjadi tazkir, peringatan dan nasihat bagi kita semua agar lebih baik lisan kita, tindak tanduk perbuatan kita dan akhlak kita insyaallah taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang larangan bagi seorang muslim untuk menyakiti, mengganggu sesama kaum muslimin adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan orang tersebut. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang hamba yang dia tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari apa? Dari kejahatan dan keburukan akhlaknya. Nah, definisi tetangga ini Bapak Ibu sekalian dalam Islam, kalau tetangga mungkin di kacamata orang Indonesia mungkin yang dianggap tetangga adalah satu RT, mungkin masih tetangga. Tapi dalam kacamata Islam, tetangga kita adalah orang yang rumahnya masih radius 40 rumah dari rumah kita. Mungkin ke depan, ke belakang, kiri kanan, apabila masih di radius 40 rumah dari rumah kita, maka ini masih apa? Masih dianggap tetangga kita. Nah, hadis yang mulia ini menjelaskan tidak akan masuk dalam surga orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya, baik keburukan tangannya maupun keburukan lisannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada si fulanah, dia sholat malamnya rutin, kemudian puasa sunnahnya juga rutin, tetapi apa? Dia mengganggu tetangganya. Tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut. Wahya finnar, dan tempat kembali orang tersebut adalah di neraka. Ini bagi apa, Pak? Bagi orang yang mengganggu tetangganya walaupun dia sholat, dia rajin ibadah. Jadi ibadahnya, sholatnya tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga dan tidak bisa menghindarkan dia dari azab api neraka. Karena seharusnya kalau sholat kita benar, Bapak Ibu sekalian, maka seharusnya sholat kita ini menghalangi kita untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar adalah sholat yang mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau ada orang yang dia sholat, betul sholat, tetapi apa? Lisannya masih menzalimi atau tindak tanduk perbuatannya masih menyakiti saudara-saudaranya, maka sholatnya perlu apa, Pak? Sholatnya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia apa? Sholatnya hanya asal sholat, tidak ada ruh di dalam sholatnya. Karena sholat yang hakiki adalah sholat yang mampu mencegah seorang hamba dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah,
Hadis yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, tadi kita katakan tidak akan masuk dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Nah, tetangga ini Bapak Ibu sekalian dalam kacamata Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah jarun qaribun muslim. Tetangga yang dia muslim sekaligus dia adalah saudara kita. Maka dia memiliki 3 hak sekaligus atas kita. Hak bertetangga, hak berkeluarga, dan hak sesama kaum muslimin. 3 hak sekaligus. Kemudian tingkatan yang kedua ada jarun muslimun ghairu qarib. Tetangga kita, dia muslim tetapi bukan bukan bagian dari keluarga kita. Maka memiliki berapa hak, Pak? Memiliki 2 hak. Hak bertetangga, maksudnya memuliakan tetangga, tidak mengganggu tetangga, dan hak sesama kaum muslimin. Nah, kemudian yang ketiga jarun kafirun. Ada kita punya tetangga, dia kafir. Boleh tidak kita berbuat buruk pada tetangga kita yang kafir tersebut, Pak? Boleh tidak? Haram, walaupun dia adalah non muslim sekalipun. Tetapi dia masih memiliki satu hak atas kita, yaitu hak bertetangga. Hak kita muliakan dia karena dia adalah statusnya tetangga kita, walaupun dia adalah kafir atau non muslim. Nah, ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, dan masih banyak ayat-ayat dan hadis Nabi yang melarang kita semua untuk untuk menyakiti saudara-saudara kita, mengganggu saudara-saudara kita, menzalimi mereka. Dan ini semua mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan sebelum kita cukupkan. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Enggak ada, Ustaz? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi yang berbicara maupun bagi jamaah sekalian yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.